Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu menentukan limit fungsi aljabar. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan limit fungsi aljabar yang berbentuk limit dari fx jika x mendekati tak hingga. Nah, dalam menentukan limit yang berbentuk limit x mendekati tak hingga, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu membagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebut. Nah, limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati tak hingga fx per gx dapat diselesaikan dengan cara membagi bagian pembilang fx dan bagian penyebut gx dengan x pangkat n, di mana n adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx. Dengan catatan bahwa untuk setiap n bilangan positif dan a bilangan real, maka limit x mendekati tak hingga dari a per x pangkat n itu sama dengan 0. Jadi misalnya ada seperti ini, limit x mendekati tak hingga, kemudian di sini misalnya 3 per x pangkat 2, maka ini hasilnya sama dengan 0. Seperti itu ya, untuk yang pertama ini. Kemudian yang kedua, limit x mendekati tak hingga dari 1 per x itu sama dengan 0. Ya, kemudian yang ketiga, limit x mendekati minus tak hingga dari 1 per x itu sama dengan 0. Jadi ingat bagus-bagus 3 catatan ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, ini contohnya. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Yang nomor 1 ini, limit x mendekati tak hingga dari 6x pangkat 3 kurang 4x kuadrat ditambah x tambah 3 per minus 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Nah, kita tulis soalnya terlebih dahulu, kemudian setiap bagian pada pembilang dan penyebut itu kita bagi dengan pangkat tertinggi atau derajat. Nah, pangkat tertingginya di sini berapa? Ya, pangkat 3 ya. Jadi semua nilai semua bagian pada pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat 3. Jadi ini 6x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3. Kemudian ini 4x pangkat 2 dibagi juga dengan x pangkat 3 dan seterusnya ke sana. Demikian juga pada penyebutnya, minus 2x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah ini 3x pangkat 2 per x pangkat 3. Demikian juga seterusnya ke sana sehingga didapatkan seperti ini. Dan ini kan bisa kita selesaikan. Jadi ini kita coret. Jadi tinggal 6. Kemudian ini 4x pangkat 2 per x pangkat 3 kita sederhanakan menjadi, ini kan turun ke bawah, jadi pangkatnya minus kan, jadi x pangkat 3 kurang 2, 3 kurang 2, 1. Jadi tinggal 4 per x. Ya. Kemudian ditambah dengan ini bisa kita kecilkan menjadi 1 per x pangkat 2. Nah, demikian juga dengan ini. Kemudian penyebutnya di bawah kita selesaikan juga. Ini bisa kita coret, jadi tinggal minus 2. Kemudian ditambah ini x pangkat 2 dengan x pangkat 3 kita selesaikan menjadi 3 per x. Kemudian ini kita selesaikan juga, x dengan x pangkat 3 menjadi x pangkat 2, sebar x pangkat 2 ya, dan seterusnya ke sana. Sehingga didapatkan, kita perhatikan catatan yang tadi bahwa kalau limit x mendekati tak hingga kemudian ada 1 per x-nya, berarti nilainya sama dengan 0. Ya. Nah, jadi hasilnya ini adalah ini 0, kemudian ini juga 0, ini juga 0. Kemudian ini 0, 0, 0. Jadi tinggal ini 6 per minus 2. Ya, jadi ini hasilnya adalah 6 per minus 2. 6 per minus 2 itu hasilnya sama dengan minus 3. Ya. Jadi nilai dari limit ini adalah min 3. Seperti itu ya. Nah, kita lihat pada contoh nomor 2. Hitunglah nilai limit fungsi berikut.
ini nomor 2-nya tadi, lanjutannya tadi. Limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 per X tambah 2. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah 2. Ya, jadi setiap bagian pada pembilang dengan penyebut kita bagi dengan X pangkat 2. Seperti ini. Ya, jadi ini 2X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 tambah 3X per X pangkat 2 kurang 1 per X pangkat 2. Demikian juga dengan penyebutnya dibagi dengan X pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan ini menjadi, ini kita bisa coret, kemudian ini X per X pangkat 2 hasilnya X per X ya. Kemudian kurang 1 per X pangkat 2. Demikian juga dengan penyebutnya di bawah. Ini X dengan X pangkat 2 kita sederhanakan menjadi 1 per X. Jadi hasilnya seperti ini, 2 tambah 3 per X dikurang 1 per X pangkat 2 per 1 per X ditambah 2 per X pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa lihat kan bahwa ini ternyata adalah 0. Jadi limit X mendekati tak hingga kemudian 3 per X itu sama dengan 0. Ini juga 0. Ini 0, ini juga 0. Jadi hasilnya tinggal 2 tambah 0 kurang 0, kemudian 0 ditambah 0. Jadi hasilnya adalah 2 per 0. Ini 2 per 0, atau 2 bagi 0 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah tak hingga. Ya, jadi nilai dari limit fungsi ini adalah tak hingga. Seperti itu ya. Nah, dari kedua contoh soal tadi bisa kita lihat bahwa berdasarkan derajat dan koefisien pangkat tertinggi dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama itu, jika derajat fx sama dengan derajat gx, maka nilai dari limit tersebut adalah koefisien pangkat tertinggi dari fx per koefisien pangkat tertinggi dari gx. Ya. Kemudian yang kedua, untuk yang pertama ini, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi dari fx bernilai positif, maka nilai dari limit tersebut adalah min tak hingga. Nah, kemudian ketentuan kedua pada catatan kedua ini, jika derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif, maka nilai dari limit tersebut adalah tak hingga. Sorry, ini negatif ya, bernilai negatif. Jadi kalau pangkat tertingginya bernilai positif, maka nilai limitnya adalah minus tak hingga. Kemudian kalau positif berarti nilai juga positif. Nah, ketentuan yang ketiga adalah jika derajat fx lebih kecil dari derajat gx, maka nilai dari limit tersebut adalah 0. Nah, kita akan lihat pada contoh soal untuk lebih jelasnya. Ini contoh soal yang tadi. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Yang pertama, limit ini yang tadi ya. Nah, kita lihat di sini karena derajat fx sama dengan derajat gx. Nah, tahu kan derajat itu adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya fx di sini atau pembilangnya adalah 3. Kemudian pangkat tertingginya di pembilang adalah 3. Jadi sama-sama 3 kan? Berarti derajatnya sama. Maka ini tinggal kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Koefisiennya ini pangkat tertingginya adalah 6. Kemudian koefisien dari pangkat tertingginya ini adalah minus 2. Nah, jadi hasilnya 6 per minus 2 sama dengan minus 3. Nah, ini kan sama hasilnya dengan yang kita peroleh tadi pada saat kita menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ini contoh nomor 2. Limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 2 tambah 3X kurang 1 per X tambah 2. Nah, ini karena derajat fx lebih besar dari derajat gx, jadi ini adalah fx ya. Yang pertama, nanti kalian bingung, oh yang mana fx-nya ini? Ini adalah fx dan ini adalah gx. Jadi pembilangnya adalah fx dan penyebutnya adalah gx.
Nah, kita lihat di sini karena derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif, maka nah kita lihat ini kan derajatnya di fx ini adalah 2, kemudian derajat gx adalah 1, jadi otomatis pangkat derajatnya kan lebih besar fx dari gx. Kemudian kita lihat di sini koefisiennya di fx adalah positif. Ya, ini kan positif. Jadi langsung kita dapat nilainya bahwa nilainya adalah tak hingga, seperti ketentuan yang tadi ya. Nah, gampang kan? Ya, ini contohnya, contoh nomor 3, limit x mendekati tak hingga dari 4 dikurang 3x ditambah 2x kuadrat dikurang 4x pangkat 3 per x kuadrat ditambah 4x dikurang 2. Nah, kita lihat karena derajat fx lebih besar dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai negatif, maka nah kita lihat ini kan derajatnya ini adalah 3 yang fx di atas, kemudian derajatnya gx adalah 2, jadi otomatis derajat dari fx lebih besar dari derajat gx. Dan kita lihat di sini koefisien dari derajat fx adalah minus, ini kan minus 4 ya koefisiennya. Nah, maka nilainya dari limit ini adalah minus tak hingga. Ya, seandainya di sini positif, seandainya di sini positif, berarti di sini nilai limitnya adalah tak hingga, tidak pakai minus. Ya, seandainya itu adalah positif. Nah, karena ini adalah negatif, berarti nilainya adalah minus tak hingga. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh nomor 4. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Yang ini lanjutannya tadi ya. Limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah 4x tambah 1 per x pangkat 4 kurang x kuadrat ditambah 3x tambah 4. Nah, kita lihat di sini, karena derajat fx lebih kecil dari derajat gx, maka nah ini kita lihat kan derajat fx-nya adalah 3, kemudian derajat gx-nya adalah 4. Jadi otomatis 3 itu kan lebih kecil dari 4. Maka nilai dari limit ini sesuai dengan ketentuan yang sudah kita pelajari tadi, nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita gunakan cara yang tadi, yang membagi pangkat tertinggi, ini kita dapatkan 0/1. Ya, jadi ini 0/1, itu kan hasilnya sama dengan 0 ya. Yang ini tadi, 0. 0 kali 1 kan 0. Kalau kita gunakan yang membagi pangkat tertinggi tadi. Tapi kalau kalian ingat rumus ini, derajatnya itu lebih kecil dari derajat ini, derajat penyebut, maka hasilnya itu langsung sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk dalam cara kedua dalam menentukan limit fungsi aljabar yang berbentuk x mendekati tak hingga. Ini cara kedua adalah mengalihkan dengan faktor sekawan. Jadi ini limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati tak hingga dari akar fx dikurang akar gx. Jadi ini ada akar di sini ya, akar gx dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan faktor lawan, yaitu akar fx ditambah akar gx per akar fx, ini juga ada akarnya, ditambah akar gx. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Ini contohnya, hitunglah nilai limit fungsi berikut. Limit x mendekati tak hingga dari akar 2x kurang 1 kurang akar 3x tambah 5. Nah, ini kita tulis soalnya dulu, kemudian sama dengan, ini kita kali dengan akar sekawan. Akar sekawan yang ini, akar 2x kurang 1 dikurang akar 3x tambah 5. Akar sekawannya itu adalah akar 2x kurang 1 tambah akar 3x tambah 5. Ya. Kemudian kita kali ini kali ini hasilnya adalah 2x dikurang 1 kurang 3x tambah 5. Jadi ini kalau dikali ya, ini hasilnya adalah 2x kurang 1, jadi ini dengan ini adalah 2x kurang 1, kemudian ini kali ini dikurang dengan ini kali ini, nanti hasilnya sama dengan 0. Maksudnya kan persamaan ini x tambah
X kurang Y kali X tambah Y itu sama dengan X kuadrat ditambah XY dikurang XY dikurang Y pangkat 2. Nah, ini kan habis ya, jadi tinggal X kuadrat dikurang Y kuadrat. Sama halnya dengan ini X, kemudian ini Y, kemudian ini X, ini Y. Di sini minus, di sini plus. Jadi hasilnya hanya tinggal ini dipangkatkan, kemudian ini juga dipangkatkan, dikurang ya, seperti itu. Jadi kalau ini dipangkatkan kan akarnya hilang, kemudian ini dipangkatkan akarnya hilang. Jadi hasilnya tinggal 2x kurang 1 kurang 3x tambah 5. Seperti itu. Kemudian dibagi dengan yang ini di bawah. Akar 2x kurang 1 tambah 3x tambah 5. Nah, selanjutnya ini di atas kita selesaikan. Jadi kalau kita buka kurungnya ini adalah 2x dikurang 3x adalah hasilnya minus x. Kemudian minus 1 dikurang 5 hasilnya minus 6. Jadi sorry, ini bukan di sini positif ya, tapi minus. Selanjutnya kita lihat bahwa ini bisa kita selesaikan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya di sini berapa? Ya, 1 ya, ini X pangkat 1. Kemudian di sini di bawah kan X-nya itu ada di akar. Jadi kalau diselesaikan ini pangkatnya ini adalah X pangkat 1/2. Jadi ini kan lebih kecil dari 1 ya. Jadi pangkat tertingginya itu adalah X. Jadi tiap bagian di sini kita bagi dengan X. Jadi minus X dibagi dengan X. Ini kurang ya, bukan tambah. Minus X per X, kemudian 6 dibagi dengan X. Kemudian ini masing-masing bagiannya ini kita bagi dengan X pangkat 2. Mengapa X pangkat 2? Karena ini kan kalau kita keluarkan X-nya dari sini, dari akar, berubah menjadi 1/X, seperti itu. Jadi kalau kita kasih masuk akar berarti harus dipangkat 2. Jadi 2x per x pangkat 2 kurang 1/X pangkat 2. Demikian juga dengan ini. 3x per x pangkat 2 ditambah 5 per x pangkat 2. Sehingga didapatkan, jadi ini kita taruh di sini. Ini sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, ini kan bisa kita coret x dengan x. Nah, berarti tinggal minus 1. Minus 1, ini sorry, bukan dikurang. Ditambah tapi dikurang. Min 1 kurang 6 per x. Kemudian ini kita bisa selesaikan 2 per x. Kemudian ini hasilnya 1/x kuadrat. Kemudian ini juga 3 per x ditambah 5 per x kuadrat. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau kita perhatikan catatan yang tadi, ini nilainya adalah 0. Ini juga 0, ini 0, 0, 0. Jadi tinggal yang ada itu adalah minus 1. Jadi ini hasilnya min 1, ini dikurang ya. Min 1 kurang 0 per 0 dikurang 0 tambah 0 kurang 0. Hasilnya adalah min 1 per 0. Nah, jadi hasilnya ini kan bisa ditulis minus dalam kurung 1 per 0. Seperti itu ya. Nah, 1 per 0 ini adalah tak hingga, jadi minus tak hingga. Jadi limit dari fungsi ini adalah minus tak hingga, seperti itu ya. Nah, ini contoh nomor 2. Limit x mendekati tak hingga, kemudian dari akar 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 kurang akar 2x kuadrat ditambah x dikurang 3. Kita selesaikan dengan menggunakan mengalihkan dengan faktor lawan ya. Jadi faktornya ini adalah yang lawannya adalah akar 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 ditambah dengan akar 2x kuadrat tambah x kurang 3 per ini. Nah, kemudian sama dengan yang tadi bahwa ini kalau kita kali ini hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 dikurang dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 3. Kemudian selanjutnya ini di atas kita buka kurungnya, 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 dikurang 2x kuadrat dikurang x ditambah 3. Kemudian penyebutnya di bawah tetap. Kemudian kalau kita selesaikan ini kan bisa kita coret 0. Jadi 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian ini minus 4x dikurang x itu sama dengan
hasilnya minus 5x. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian penyebutnya di bawah tetap. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ini sama dengan kita gunakan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah x 1 ya. Jadi semua nilai bagian dari pembilang dengan penyebut kita bagi dengan kita kali dengan seper x atau bagi dengan x. Jadi minus 5x per x ditambah 4 per x. Seperti itu ya. Dibagi dengan ini karena dalam kurung berarti kalau x-nya masuk berarti di pangkat 2 ya. Jadi 2x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 seperti itu ya. Dan seterusnya ke sana. Jadi ini kalau kita selesaikan ini hasilnya sama dengan minus 5 ya. Kemudian ini tetap. Kemudian ini 2. Ini 4 per x. Kemudian ini seper x. Kemudian ini 2. Karena ini habis. Kemudian ini seper x. Kemudian ini 3x kuadrat. Jadi kalau kita substitusi itu dengan rumus tadi, maka kita dapat hasil seperti ini. Ini kan jadi tinggal minus 5. Kemudian ini limit x meningkat hingga, kemudian 4x karena mengandung seper x berarti nilainya sama dengan 0. Jadi minus 5 tambah 0 hasilnya minus 5. Kemudian ini 2, kemudian ini 0 hasilnya 0, ini juga 0. Kemudian ini 0, 0. Jadi 2 dikurang 0 ditambah 0 hasilnya akar 2. Kemudian ditambah ini 2 ditambah 0 dikurang 0 hasilnya akar 2. Jadi minus 5 per akar 2 ditambah akar 2. Ini bisa kita selesaikan, jadi hasilnya minus 5 per 2 akar 2. Jadi nilai dari limit ini adalah minus 5 per 2 akar 2. Nah, bisa juga kita rasionalkan ini dikali dengan 2 akar 2. Terserah dari kalian mau lanjutkan atau tidak. Kalau di pilihan ganda nanti soalnya, kalau sudah ada seperti ini berarti itu. Kalau misalnya belum ada berarti harus dirasionalkan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, ini ada cara cepat untuk mencari nilai yang ini tadi. Ya, kalau bentuknya seperti ini. Cara cepatnya adalah, jika limit x mendekati 0 bentuknya seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang. Ini di sini dikurangnya bukan ditambah. Akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, ini kita beri hasilnya adalah L. Ya, L ini. Kemudian kita lihat kalau misalnya koefisien di sini sama, x kuadrat dengan x kuadrat, koefisiennya sama, artinya A sama dengan P, nilai A sama dengan P. Misalnya di sini apakah 2 sama-sama 2, ini juga 2, di sini 1, di sini juga 1, di sini 3, nah di sini juga 3. Seperti itu, harus sama ya. Maka untuk mencari nilainya ini, L adalah B dikurang Q per 2 akar A. B yang ini dikurang Q yang ini per 2 akar A. Nah, kita lihat contohnya yang tadi. Ini kan contoh tadi. Hitunglah nilai limit dari limit x meningkat hingga ini contohnya tadi ya. Hasilnya tadi adalah minus 5 per 2 akar 2. Kita lihat dengan menggunakan cara ini apakah nilainya sama atau tidak. Nah, kita lihat dulu. Ini kan nilai A-nya adalah 2. Jadi ini A, ini B, ini C. Kemudian ini P, ini Q, dan ini R. Nah, jadi A di sini adalah 2. Jadi ini 2 akar 2. Langsung kan 2 akar 2. Kemudian di sini B dikurang Q. B-nya adalah minus 4. Berarti minus 4 di sini kan. Minus 4. Kemudian Q-nya berapa? 1. Di sini kan sebenarnya ada 1. Jadi itu adalah nilai koefisiennya Q. Jadi minus 4 dikurang 1. B dikurang Q minus 4 dikurang 1 per 2 akar 2. 2 akar A. Jadi hasilnya minus 5 per 2 akar 2. Sama dengan yang kita dapatkan tadi di awal. Dengan mengalihkan dengan faktor sekawan. Jadi cara cepatnya ingat ini. Ini kalau misalnya A sama dengan P ya. Kalau misalnya A-nya tidak sama dengan P berarti rumus yang tadi digunakan.
Kalau misalnya A sama dengan P, berarti gunakan rumus ini, rumus cara cepat. Seperti itu ya. Jadi demikian dulu pembelajaran kita pada saat ini, dan Bapak akan berikan 3 nomor tugas. Tugasnya ini adalah 3 nomor. Jadi ini adalah tugas ke-5 ya. Nah, tugas kemarin itu yang terakhir adalah tugas ke-4. Hitunglah nomor 1, limit x meningkat theta hingga dari x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dikurang 5x tambah 10 per x kuadrat ditambah x dikurang 3. Kemudian nomor 2-nya adalah ini limit. Nah, ini boleh kalian gunakan cara cepat, boleh kalian gunakan cara yang tadi. Demikian juga dengan nomor 3 ini. Boleh menggunakan cara cepat, boleh menggunakan tidak. Ya, dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan rentang waktu yang diberikan. Nah, demikian pertemuan kita pada saat ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.